Oke, jadi ini adalah biji dari Dianthus HD Wingi dan Dianthus HD Wingi Black and White, kemudian Dianthus Kensington. Sebenarnya saya itu ngorder biji Dianthus Diana karena bunganya juga lebih keren ya. Cuman karena bijinya kosong, jadi diganti sama ini. Oke, bagi yang penasaran sama bijinya, kira-kira seperti apa? Kita lihat aja ya. Nah, seperti ini bijinya. Bijinya itu hitam, cuman gepeng, nggak seperti Vinca itu agak bulat-bulat dan kayak berisi. Kalau ini dia memang gepeng-gepeng ya. Kalian bayangin aja biji cabai, cuman warnanya hitam dan lebih kecil. Langsung saja kita semai. Seperti biasa, media tanam sudah saya siapkan, tanah, sekam bakar dan sekam biasa. Kalau untuk nyemai biji, setelah saya isi tanah begini, saya siram sampai basah begini ya, sampai becek. Jadi nanti menjelang bijinya tumbuh sampai umur seminggu itu kalian nggak perlu nyiram lagi, karena tanahnya itu udah menyimpan air yang banyak. Membakar full di atasnya. Ini juga untuk menjaga kelembapan tanah dengan cepat kering. Jadi karena biji itu tumbuh butuh kelembapan dan cahaya matahari juga. Jadi ini biasanya saya taruh di terik matahari langsung atau boleh juga di matahari pagi aja. Kemudian ini yang Kensington. Kita kasih tag di sini yang HD Wingi. Kemudian yang di sini ada Kensington. Biasanya 4 hari udah tumbuh. Tapi kalau teman-teman mau lihat pertumbuhan Dianthus Diana, saya udah ada 6 duluan. Dulu belinya sebungkus, jadi ada 5 plant, nanti kita lihat. Kita juga akan saya juga bakal video juga dengan ini nanti pertumbuhannya sampai berbunga ya. 5 hari akhirnya biji Dianthus sprout ya. Jadi kalau segini masih belum saya pindahin. Saya nunggu daun 4 baru saya pindahin. Kemudian ini Dianthus Diana yang berumur lebih kurang 3 minggu. Nah, di umur segini saya sudah mulai potong pucuknya agar nanti dari kecil itu banyak pucuknya. Bijian ini nanti kita bisa stack lagi pucuknya. Oke, Dianthus berumur 1 mingguan. Kita akan pindah langsung, gak usah tunggu lama-lama karena semakin cepat dipindah, pertumbuhan juga semakin cepat. Seperti biasa, untuk sebelum memindahkan semaian, saya selalu menyiram air atau membasahkan media media tanamnya. Ini yang Kensington ya teman-teman, dan ini ya HD Wingi, agak berbeda ya, coba lihat pertumbuhannya juga beda. Untuk yang HD Wingi kelihatan daunnya panjang-panjang dan lebih kecil-kecil, sementara lebih agak membulat. Oke, untuk pindahinnya seperti biasa, sama halnya seperti Vinca juga. Ini juga nggak terlalu rewel untuk merawatnya, jadi waktu kecil pun dia juga nggak mudah busuk. Tinggal dipisahkan tanahnya, agak ditekan-tekan seperti ini. Oke, nih lihat, langsung kita tanamkan ke pot polybag. Ini kita pindahin. Untuk yang Kensington dari 20 biji dapat 15 bibit ya, Dianthus yang saya semai dulu. Sekarang sudah siap untuk dipangkas, tapi nggak semuanya siap dipangkas karena tergantung besar plantnya juga. Kalau agak tinggi kita akan pangkas, yang kecil-kecil kita biarkan dulu agak tinggi sedikit. Nah, siap potong pucuk itu di daun 1, 2, 3, 4, masuk daun 8. Maksudnya masuk daun 10 dan daun 8-nya itu kita buang. Tuh lihat. Nah, ini juga bisa dibuang nih pucuknya. Boleh pakai cara saya, boleh pakai gunting, apapun yang penting pucuknya terpotong. Dianthus ini 1 kali potong saja, biasanya dia sudah memunculkan beberapa pucuk, bisa 4, 5. Kalau yang ini bisa ada 6 nih ya. Jadi teman-teman kalau mau rimbunkan lagi, tinggal dipotong lagi agak pendek di sini dan
pucuknya bisa di stek lagi. Untuk stek pucuknya saya punya videonya tersendiri. Nah, ini salah satu contoh bibit dianthus yang masih kecil, terus kita potong dan dia bakal numbuh kayak gini ya. Tuh lihat, jadi kemruyuk pucuknya, jadi banyak. Sementara untuk yang Kensington kita tunggu agak tinggi dulu. Kalau kita potong sekarang di sini itu terlalu mepet ke batangnya ya. Ini batangnya itu masih kecil banget nih, pendek banget maksudnya. Jadi walaupun kita potong segini, biasanya itu bagian pucuknya itu nggak keambil, jadi sama aja gitu. Nah, ini adalah contoh Dianthus Kensington yang sudah siap dipangkas. Jadi batangnya itu lebih kelihatan. Kita potong aja di bagian sininya ya. Ini juga kita potong. Boleh teman-teman lihat, bahkan cuma satu kali aja bisa rimbun gini ya. Tuh lihat, ini kayaknya lebih dari 6 deh. Nanti bunganya itu bisa rame. Sebagian ada juga yang jarang. Ini telat sih sebenarnya. Kalau mau saya pangkas lagi bisa sih, tapi agak ke bawah di sini. Ini adalah Dianthus yang berbidol. Cara ini yang Diana series. Sekali lagi, untuk pucuk Dianthus Kensington juga nggak beraturan seperti Dianthus lainnya. Kemudian ini adalah contoh Dianthus Kensington yang udah dipotong. Jadi tumbuh pucuk itu sekitar 3 atau 4. Tapi ini nggak nentu ya. Kadang dia cuma tumbuh 1 aja, bahkan 2. Sebaiknya biar dia tidak satu batang aja, karena Dianthus Kensington itu batangnya lurus ke atas. Jadi plan Dianthus Kensington itu memang kayak gini ya. Dia itu batangnya tinggi-tinggi, terus kayak nggak kokoh gitu. Tipsnya biar dia agak kokoh, kita kasih lidi aja. Jadi kita selipin lidi di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langsung kita tancapin lidinya. Ups. Oke. Jadi dia lebih kokoh walaupun batangnya itu nggak selalu berdiri, tapi nanti lama-lama juga nanti dia nyari matahari dan tumbuhnya ke atas. Boleh dipotong pucuk lagi biar rimbun, boleh enggak. Ini misalnya kalau Dianthusnya itu agak keberatan di pucuk, dia bakalan tumbang, apalagi kalau nggak kokoh batangnya. Nah, saya itu kasih tusuk sate maksudnya, terus saya arahin agak tegak. Oke, tuh ya lumayan sih daripada tadi cuma searah. Kalau ini udah mekar ya. Jadi kalau misalnya Dianthus teman-teman itu nggak rimbun dari kecil, lupa motong pucuknya, nggak apa-apa, karena nanti tips agar Dianthus selalu berbunga itu bakal bunga yang udah mulai ngering itu harus dibuang. Nah, otomatis nanti di bawahnya itu bakal tumbuh tunas-tunas baru. Seperti ini contohnya, coba teman-teman lihat. Padahal batang atasnya itu masih 4 dan belum ada berbunga, jadi belum ada saya potong. Tapi tetap di bawahnya itu banyak tumbuh bunga. Jadi kalau rutin terus kita buang bunganya, nanti lama-lama dia kokoh seperti Dianthus Diana yang udah saya bungakan sebelumnya. Tuh lihat, dia jadi kayak jadi pohon bambu gitu ya. Kalau saya lihat ya, jadi kalau pohon bambu itu semakin sering ditebang atau semakin dibiarkan aja, dia bakal numbuh banyak. Jadi kayak satu gerombolan gitu, padahal ini asalnya dari satu plant. Nah, seperti ini perbedaan batang Dianthus dan batang Dianthus Kensington maksudnya. Teman-teman boleh lihat, dia lebih tinggi ya, bisa 30 sentian. Dan pucuknya juga kurang beraturan. Sementara kalau yang Diana, batangnya itu seperti ini, dia bisa tegak dan terus tumbuh pucuk di bawahnya. Kalau teman-teman potong bunga yang udah layu seperti ini. Cuman kalau mau ngambil biji, tinggalkan aja. Nah, begini besarnya Dianthus yang umurnya sudah hampir 2 bulan, tepatnya 1 bulan 3 mingguan ya.
Jadi untuk yang Kensington setelah dipangkaskan mulai tumbuh cabang 2, 3. Untuk yang HD Wigi ya kalau teman-teman mau lebih rimbun lagi ya rutin. Jadi pas dia tumbuh tunas-tunas baru masih kecil itu langsung dipotong. Kalau nggak dipotong ya dia bakalan meninggi langsung dan bawa bunga. Untuk Dianthus HD Wigi sudah mekar ya. Wah, keren banget teman-teman, coba lihat ini. Jadi bunganya itu berlapis banyak kelopaknya itu. Tapi bentuk kelopaknya runcing, khasnya Dianthus. Bukan mulus, maksudnya bukan rapi ya, ini kayak bekas guntingan kertas gitu. Jadi warnanya itu kayak gelap. Dibilang hitam juga bukan hitam. Di pinggirnya itu ada warna putih. Jadi sekilas kayak bukan bunga asli ya, kayak bunga plastik gitu. Dan kemudian ini Dianthus Dahdiana. Sorry. Ini ada yang merah juga. Wah, keren banget, bunganya juga gede. Coba lihat ini. Ini juga bunganya gede, warna ungu. Jadi Dianthus ini tanaman yang kecil-kecil, mini-mini menurut saya, dan sangat cocok jika teman-teman satukan dalam satu pot beda-beda warna. Jadi kelihatan kayak bunga, satu buket bunga, keren banget. Jadi pilihlah warna-warna yang kontras seperti merah dan putih. Seperti ini contohnya. Ini nggak saya satuin, cuman saya dempet-dempetkan. Jadi bunga itu berbagai macam ya. Coba lihat, ada merah, ada ungu, ada merah. Tengahnya itu pinggirnya putih, ada HD Wigi nyempil satu. Ini yang Kensington ya, bunganya itu banyak, satu tangkai itu. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang nonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya dapet dan oh ya, nanti saya bakalan ngasih tahu teman-teman di mana saya beli biji langganan itu, karena hampir 80% saya beli biji itu sama dia. Jadi nanti suatu hari nanti bakalan ada waktunya. Mungkin ketika subscriber saya 20.000 mungkin ya. Jadi doain aja kalau follower saya makin nambah setiap hari itu makin signifikan pertambahannya. Saya bakal ngasih sesuatu yang kayak surprise buat teman-teman gitu. Tapi ada waktunya gitu. So, sabar aja. Thank you. Next video, ini adalah bunga petunia. Saya bakal buat video menanam petunia dari biji. Jadi ini adalah yang tumpuk. Itu saya punya ada berapa ya? Tuh, yang di belakang. Itu masih proses perimbunan. Kalau ini udah siap dibungakan sebenarnya, cuman saya mau serentakkan dengan yang di belakang sini karena ada yang cuman 2 yang saya pindahin dalam pot dulu. Jadi yang ada 5 itu enggak saya pindahin dalam pot, jadi pertumbuhannya agak lambat.